Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christine Oktaviani dengan NIM 0220250012. Saya dari kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas fisika dengan tema suhu, kalor, dan pemuaian. Suhu, kalor, dan pemuaian. Kali ini kita akan berdiskusi tentang mengapa es mencair ketika dibiarkan di ruangan dan bagaimana proses air mendidih dapat menghasilkan uap. Suhu adalah tingkatan panas atau dinginnya suatu benda dan terdapat 3 skala suhu, diantaranya yang pertama Celcius, memiliki titik beku 0 derajat Celcius dan titik didih 100 derajat Celcius. Yang kedua ada Fahrenheit atau F, memiliki titik beku 32 derajat F dan titik didih 212 derajat F. Dan yang ketiga Kelvin atau K, memiliki titik 0 absolut 0 K atau tanpa nilai negatif. Selanjutnya ada ciri-ciri suhu. Yang pertama, suhu tidak dapat dirasakan secara tepat tanpa alat. Yang kedua, ada suhu rendah menyebabkan benda terasa dingin, dan suhu tinggi terasa panas. Dan yang ketiga, ada satuan suhu. Satuan suhu berbeda-beda sesuai sistem pengukurannya. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke rendah. Rumusnya, Q sama dengan M kali C kali delta T. Perpindahan kalor ada 3, yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Konduksi, perpindahan kalor melalui zat padat tanpa disertai perpindahan partikel. Yang kedua konveksi, perpindahan kalor melalui zat cair atau gas disertai perpindahan partikel. Dan yang ketiga radiasi, perpindahan kalor tanpa perantara melalui gelombang elektromagnetik. Pemuaian adalah perubahan ukuran benda akibat perubahan suhu, dan terdapat 3 jenis pemuaian, diantaranya yang pertama pemuaian panjang. Pemuaian panjang pada benda padat misalnya kawat. Yang kedua pemuaian volume pada permukaan benda. Yang ketiga pemuaian cairan. Pemuaian cairan pada benda cair dan gas. Contoh pemuaian. Yang pertama pemuaian panjang, terjadi pada benda padat yang memanjang akibat kenaikan suhu, contohnya rel kereta api. Yang kedua pemuaian volume, terjadi pada permukaan padat yang bertambah luas saat dipanaskan, dan contohnya adalah plat baja. Pemuaian cairan terjadi pada zat cair dan gas yang memuai saat dipanaskan, contohnya pada air mendidih. Selanjutnya ada pemanfaatan energi kalor. Yang pertama untuk membangkit listrik menggunakan pembangkit listrik tenaga uap. Yang kedua untuk memasak menggunakan panci penghantar panas. Yang ketiga untuk transportasi dengan mesin kendaraan bermotor. Yang keempat memanaskan ruangan menggunakan radiator. Kesimpulannya, kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah hingga mencapai keseimbangan suhu. Kalor bukan zat, melainkan energi yang dapat menyebabkan perubahan suhu, perubahan wujud, dan pemuaian benda. Besar kalor yang diterima atau dilepas suatu benda dipengaruhi oleh massa, jenis, zat kalor, atau kalor jenis, dan perubahan suhu. Perpindahan kalor terjadi melalui konduksi, konveksi, dan radiasi yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.